Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya akan mereview aplikasi pinjaman online yang bernama Adakami. Saya akan mereview secara tuntas dimulai dari proses pengajuan hingga isi perjanjiannya. Apakah ada poin yang menjanggal atau tidak, serta bagaimana penyelesaian hukumnya. Oke, kita mulai. Izin akses apa saja yang ada di Adakami dan apa isi perjanjian yang ada pada Adakami? Apakah sesuai dengan aturan OJK? Tonton sampai habis. Adapun produk aplikasi Adakami ini sebagai berikut ya. Periode pinjaman 91 hari sampai dengan 180 hari. Limit yang diberikan maksimum 10 juta rupiah. Bunga memiliki bunga rendah ya, 19% per tahun. Kita lihat izin apa saja yang bisa diakses oleh aplikasi ini. Di sini aplikasi Adakami memberikan izin akses kamera, lokasi, dan ponsel. Ini masih status wajar ya, karena sebagaimana instruksi OJK dan AFPI, aplikasi fintech maupun fintech lending sebatas ini hanya bisa mengakses mikrofon, kamera, dan lokasi. Jadi tidak boleh mengakses kontak maupun penyimpanan telepon. Namun di sini ada izin akses lainnya, tapi masih status wajar ya, tidak ada hal yang aneh-aneh. Sebelum kita melihat isi perjanjiannya, kita akan melihat seperti apa proses pendaftaran di aplikasi Adakami ini. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya mau daftar Adakami tapi masih bingung apa saja yang dibutuhkan dan prosesnya seperti apa. Oke, langsung saja menuju proses pendaftarannya. Setelah masuk aplikasi, kita isi nomor handphone terlebih dahulu ya, milik kita yang masih aktif. Selanjutnya kita masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui SMS. Dan di bawah ini buat kata sandi yang terdiri dari perpaduan huruf dan angka minimal 6 huruf. Selanjutnya kita mengisi data pribadi yang terdiri dari nomor telepon alternatif, latar pendidikan isi saja kita tamatan apa, status pernikahan, kawin atau belum kawin, alasan meminjam buat apa, modal usaha atau buat yang lain ya, status tempat tinggal milik sendiri atau sewa atau yang lainnya, dan isi alamat rumah atau alamat lengkap kita. Selanjutnya ada informasi pekerjaan. Masukkan nama perusahaan kita dan masukkan nomor telepon perusahaan kita ya. Lalu pilih jenis pekerjaannya. Dan di bawahnya buat tanggal penerimaan gaji. Masukkan pendapatan bersih per bulan berapa. Dan masukkan alamat perusahaan dan jangan lupa alamat lengkap perusahaan kita. Selanjutnya ada kontak darurat. Di sini kita disuruh memasukkan 2 nomor kontak darurat. Usahakan kontak darurat harus aktif karena pihak pinjaman online akan menghubungi kontak darurat. Biasanya mereka cuma miss call saja. Pilih hubungan Anda dengan kontak darurat, orang tua atau saudara atau lainnya ya. Masukkan nama kontak daruratnya. Masukkan nomor handphonenya juga. Selanjutnya masukkan kontak darurat yang kedua di bawah ini. Pilih hubungan dengan kontak darurat sama seperti yang di atas. Buat nama kontak darurat dan masukkan juga nomor handphonenya. Jadi ada 2 kontak darurat ya. Selanjutnya pengambilan foto selfie dan mengikuti instruksi dari aplikasi. Nanti kita disuruh geleng-geleng kepala ya. Lalu kita diperintahkan untuk mengambil foto KTP kita. Proses selanjutnya adalah mengisi nomor rekening kita. Nah, apabila semua sudah selesai, kita bisa mengajukan pinjaman ke aplikasi. Contohnya seperti ini, kalian bisa tentukan berapa yang ingin kalian pinjam. Jika sudah mengajukan, maka di sini akan keluar perjanjian yang akan ditandatangani secara elektronik. Setelah saya baca, semua isi perjanjian ini patuh pada aturan OJK dan organisasi AFPI. Cuma satu permasalahan sedikit yang menjanggal pada poin pengeluaran angka 1, huruf A, B, dan C, mengenai biaya transaksi finansial, biaya angsuran, dan biaya penagihan. Di sini biayanya tidak jelas. Yang penting biayanya jangan menyimpang saja ya.
Itu saja yang janggal, untuk semuanya sudah berdasarkan aturan OJK dan AEPI. Contoh seperti ini terdapat pada ketentuan lain-lain pada angka 7 yang isinya para pihak setuju bahwa setiap perubahan dalam perjanjian ini hanya akan berlaku jika disetujui oleh para pihak secara tertulis. Hal ini juga sudah sesuai ya dengan pasal 36 ayat 2 Peraturan OJK nomor 77 garing POJK nomor 1 POJK.01 garing 2016. Karena kebanyakan oknum pinjaman online itu banyak yang melanggar pasal 36 ini. Dan kita lihat penyelesaian hukumnya apabila timbul permasalahan. Dalam perjanjian ini ada dalil yang menyatakan bahwa perjanjian ini ditandatangani di Jakarta dan penyelesaiannya akan diselesaikan secara damai. Apabila tidak selesai selama 30 hari, maka akan diselesaikan di pengadilan tempat ditandatangani perjanjian ini. Artinya di pengadilan Jakarta. Oke, ini sesuai prosedur hukum ya. Dan terdapat juga dalil pada ketentuan lain-lain. Angka 5 terdapat dalil bahwa taat pada kitab undang-undang hukum perdata. Nah, ini yang saya suka, sesuai aturan hukum. Inilah alasan saya merekomendasikan pinjaman online Ada Kami, karena saya rasa Ada Kami tidak menyimpang dari aturan OJK dan AEPI. Tapi walau bagaimanapun juga, kalian wajib screenshot setiap perjanjian ya, baik itu perjanjian pinjaman online Ada Kami maupun pinjaman online lainnya. Karena suatu saat perjanjian itu akan dibutuhkan apabila timbul permasalahan. Setelah kita setuju dengan perjanjiannya, maka pengajuan kita akan terkirim. Dan tunggu saja apakah pengajuan diterima atau ditolak. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam pinjol.